Halo Kang, ini saya bikin video ini sengaja Kang. Jadi buat bahan kajian kita ke depannya lagi. Jadi kan kita niatnya ini mau belajar dari awal lagi ya Kang. Dari ulang lagi, pure, belajar price action, belajar support resistance, supply and demand, chart pattern, pokoknya teknik yang membaca harga bukan membaca indikator seperti itu Kang. Jadi kan kalau basic kita itu kan hanya ya gitulah gitu. Ya sebatas support resisten, supply and demand atau engulfing atau order block atau candle kejepit atau yang lain-lainnya lah kayak gitu. Nah, kita akan mengkaji ulang Kang di sini Kang. Jadi kita akan ngaji lagi nih. Kita akan belajar lagi tentang setup price action. Tapi sebelum kita belajar setup gitu kan, kita bagusnya kan kita belajar tren dulu lah. Kita kan setup itu kan muncul berdasarkan tren atau direction atau arah ataupun momentum ataupun bias itu kan. Jadi kita belajar tren dulu lah. Biar bahasa umumnya kita pakai istilah tren itu biar umum. Jadi kan kalau tren itu kan ada dua jenis ya Kang ya. Ada bullish gitu kan. Nah, tren naik gitu. Ada bearish alias tren turun. Nah, gitu kan kita kan biasanya menunggu terbentuknya sebuah breakout gitu kan dalam sebuah ayunan sebuah tren gitu kayak gitu. Ada breakout, ada pullback, ada entry kayak gitu. Tapi kita di sini akan belajar lebih ke jenis tren gitu Kang. Jenis tren gitu. Kalau yang pertama tren itu sebenarnya tren itu ada 3 Kang. Kalau bahasa kita pakai bahasa yang sederhana di sini kita pakai bahasa yang sederhana saja. Di sini tren itu ada 3 Kang. Jadi 3 jenis tren. Yang pertama itu sorry. Nah, yang pertama itu tren kuat Kang namanya itu Kang. Yang pertama ini tren kuat. Yang kedua tren normal atau sedang gitu. Sedang saja. 3 itu tren lemah Kang. Tren lemah. Kalau orang price action bilangnya compression. Atau harga yang mengambil area ekstrim terus. Jadi supaya demand di ujung pengkolan sebuah range atau huruf N atau support become resistance itu diambilnya area ujungnya kayak gitu. Nah, ini kan kita udah tahu nih 3 jenis tren itu kan begini. Nah, kita akan bedah dulu yang pertama ini tren kuat. Ini yang pertama tren kuat ya Kang. Tren kuat. Kuat. Nah, tren kuat. Nah, tren kuat itu kalau kita ambil contoh gitu. Kita ambil contoh tren yang bearish ya Kang. Tren yang lagi bearish, yang lagi turun. Misal ini mau buat contoh aja gitu. Ini buat contoh ketika harga membentuk tren gitu. Jadi tren yang sifatnya itu continuation atau tren yang sudah jadi gitu kan. Contoh di sini ada kayak begini, ini ada low, sini ada high, di sini lower low. Seperti itu. Nah, jadi tren kuat yang dimaksud itu kalau kita pakai sederhananya pakai rasio ini nih dari titik breakout ke titik pullback itu jauh banget Kang. Jauh. Kayak kalau digambar pakai candlestick di sini tuh di breakoutnya pakai candle yang besar, momentumnya besar, panjang gitu. Udah besar, panjang lagi gitu kan. Ditambah kuat lagi momentumnya kayak gitu.
Nah biasanya kalau tren kuat, saking kuatnya dia tren ini gitu, dia ngebreaknya jauh banget Kang, candlenya besar-besar Kang, besar candlenya ini kayak Marubozu gitulah, Akang pasti udah tahu gitu. Nah biasanya di kondisi tren yang begini, berdasarkan pengalaman dan teori gitu, dia akan pullbacknya itu dikit Kang, ya paling nyampe sini nih, dia jarang lah menghampiri paras SBR atau RBS, itu jarang, terus dia lanjut turun lagi gitu. Nah nanti setup pullbacknya ini yang akan kita cari Kang, kayak gitu. Kan tadi kan bilang kita akan belajar mencari setup kan di sebelumnya itu. Nah di sini kita akan belajar mencari setupnya kayak gitu Kang, dan mengkaji ulang gitu. Ini kan contohnya tren bearish ya Kang, tren turun. Ya kalau tren bullish tinggal dibalik aja gitu kan. Nah yang kedua tren normal atau tren sedang. Kedua tren normal. Normal atau sedang. Jadi dibilang kuat enggak gitu, bilang lemah juga enggak gitu. Jadi kalau kita pakai rasio titik breakout gitu, di sini kita punya low support gitu kan, di sini high pullback, lalu dia break support di sini. Nah jadi kalau tren sedang ini dia biasanya dia akan menghampiri area SBR Kang di sini. Nah kayak gini Kang, ini kan setup yang si juta umat lah, kita semua juga udah tahu gitu di sini. Ini kan area support become resisten atau resisten become support gitu kan. Kalau setupnya buy ya berarti resisten become support kayak gitu. Kalau setupnya sell, support become resisten kayak gitu. Nah biasanya kan untuk kalau gini ya Kang ya, kalau normalnya gitu kan, normalnya kalau kita sell di sini gitu, SL kan akan berada di sini Kang, normalnya gitu kayak gitu. Nah akan berada di sini SL-nya. Nanti kita akan belajar setup untuk memperkecil stop loss di setup tren sedang atau tren normal kayak gini, gitu Kang. Terus ini kan kalau penjelasan singkatnya sih ya kayak beginilah kurang lebih gitu. Kalau tren normal itu tren yang kurang lebih dia dari titik support sebelumnya di sini sampai ke titik pullback ini nggak jauh-jauh banget gitu Kang. Seimbang lah gitu. 50-50 gitu. 50-50 gitu Kang maksudnya. Jadi dari sini ke sini tuh nggak jauh-jauh banget, deket juga enggak gitu breakoutnya, titik breakoutnya itu. Nah dia biasanya akan pullback ke area SBR kayak gitu. Nah untuk memperkecil stop lossnya ada lagi setupnya gitu kan. Nanti kita belajar habis ini. Kurang lebih gitu Kang tentang tren normal kayak gitu. Tren sedang lah, nggak kenceng, nggak lemah juga gitu. Terus yang ketiga kita akan belajar tentang kita akan membahas tentang eh, tren tren lemah ini Kang atau compression tren lemah lemah tren lemah atau compression. Nah kayak gini, jadi berkebalikan dengan tren-tren yang sebelumnya gitu. Ini kan kita masih pakai contoh tren bearish ya Kang, biar ke bawah kita dari gambarnya kayak gitu. Jadi kalau tren lemah ini gitu Kang, dia setelah breakout gitu, ini kan ada swing low, terus ada swing high gitu kan, terus di break gitu. Dia break itu dikit banget Kang, terus pullback lagi masuk ke paras SBR kayak gitu. Kan SBR-nya di sini nih Kang, contoh gitu kan. Nah, SBR-nya di sini nih gitu kan. Contoh ini mah. Nah setelah breakout di sini dia nggak jauh langsung balik lagi Kang. Nah biasanya kalau di kondisi begini gitu, kondisi begini dia kita nggak boleh sell di sini, nggak boleh Kang. Biasanya dia akan naik ke sini nih. Nah kayak gitu, baru dia akan lanjut turun gitu. Kalau kita maksa sell di area SBR gitu, di sini di area support become resistance atau resistance become support, dia akan sangat jauh pullbacknya Kang, ke plottingnya tinggi, nanti stop lossnya lebar kayak gitu. Nah, nanti setelah ini kita belajar dulu setupnya gitu. Nah kita langsung ke contoh setup Kang. Jadi ini kita pakai tren kuat di sini.
contoh setup di tren kuat gitu. Ini contoh setup tren kuat. Satu yang saya sering pelajari ini Kang. Jadi kan kenapa sih gitu kan? Kita udah nunggu lama gitu kan di area SPR atau di area ekstrim gitu kan. Tapi dia nggak pullback, ternyata emang trennya kuat gitu kan. Tren kuat kayak gitu. Contoh. Sebenarnya sih nggak banyak sih Kang kalau contoh buat tren yang kuat begini. Yang paling umum itu kan kayak semacam setup bearish flag atau bullish flag gitu, flag pattern. Jadi ketika harga membentuk sebuah low, di sini ada high, di sini dia jauh ke bawah kan, kayak gini. Nah, terus kita tandain lah gitu kan area apa tuh namanya, area SPR gitu kan. Nantinya kan kita akan pullback di apa tuh, akan entry setelah pullback di area sini ceritanya gitu. Tapi ternyata hasil dia cuma sampai sini. Cuman sampai sini nih biasanya tuh nggak nyampe, dia langsung turun lagi ke bawah kayak gitu. Nah kalau untuk ini Kang apa tuh setup yang paling sering saya pakai gitu ketika kondisinya begini gitu, market itu membentuk, kalau digambarkan ya mungkin kayak apa ya, di sini tuh breakoutnya candlenya tuh panjang bener gitu kan, panjang bener, gede panjang gitu kan, kurang lebih beginilah si apa tuh namanya tuh, si candlesticknya itu. Nah kayak begini dia breakoutnya tuh momentumnya kuat banget, jauh lagi kayak gitu. Nah biasanya setup yang muncul itu akan muncul namanya itu setup bearish flag pattern, atau setup apa tuh namanya, yang kayak begini nih, yang kayak sideways tapi agak miring ke atas gitu pullbacknya tuh. Berarti kalau nge-sell kan miringnya ke bawah gitu kan, kalau nge-buy miringnya ke bawah kayak gitu. Dia tidak berhasil mencapai paras SBR ini Kang, tapi dia lanjut turun ke bawah kayak gitu. Nah kalau kondisi begini, kalau dia emang datang pullbacknya begini Kang, lebih baik kita tunggu dulu nih, kita bikin trendline di sini nih, nggak apa-apa bikin trendline dulu gitu. Nah nanti kalau si trendline ini di breakout gitu kayak begini, baru kita akan sell setelah dia pullback kayak begitu. Targetnya di mana gitu kan? Targetnya ini dia biasanya kan kita akan tarik dari titik swing high ke swing low yang baru di sini gitu. Nah, gandakan kita akan cari titik tertinggi dia pullback. Nah, di situ segini berarti targetnya Kang. Si setup bearish flag ini gitu. Target. Nah, kayak gitu. Nanti kalau contoh di chart mah nanti kita cari sama-sama gitu. Kalau ada Akang lagi ada kesempatan ini, saya kan bikin video sendiri nih Kang Haji. Jadi kalau Kang Haji lagi santai, nanti kita cari contoh setupnya sama-sama gitu kan. Biar kita tuh dapat setiap momentum, setiap jenis tren di market kita dapat posisi kayak gitu. Ngapain gitu kan nunggu lama-lama nggak kebagian entry kan mubazir gitu, udah mapping kayak gimana gitu. Yang penting kita paham dulu lah. Nah ini kan contoh tren kuat gitu. Ini biasanya setup yang muncul itu kalau di Google mah namanya itu apa ya? Sebenarnya kalau di PlayStation namanya compression gitu. Pullback dengan compression kayak gitu. Pullback dengan landai. Ini kalau di Google namanya, atau orang-orang nyebutnya ini namanya setup bearish flag pattern. Saya kurang paham sih kalau nama-nama ini, tapi kalau biasanya sih kayak beginilah gitu kayak kurang lebih. Jadi SOP-nya itu ketika dia membuat channel atas bawah yang sama rata gitu di sini. Tunggu trendline-nya breakout ke bawah, dia pullback baru kita entry kayak gitu. Nah, terus kita cari contoh tren, kita akan bedah contoh setup tren yang sedang gitu. Kalau tren yang sedang memang sering kita pakai ya Kang ya. Karena emang harapan kita itu kayak begitu tren itu. Misalkan salah lagi. Ini yang kedua, tren sedang, contoh
Ini mah contoh di teori gitu. Nanti kalau contoh di live market kita cari sama-sama, Kang. Ini kalau setup yang ini mah kita sering banget pakai kan. Misalkan di sini ada swing low, di sini swing high gitu. Nah, dia akan membentuk breakout di sini. Breakoutnya tuh bukan oleh candle yang panjang besar kayak gitu, bukan. Biasanya dia akan membentuk semacam drop, terus dia istirahat, bikin sideways di sini bentar. Nah, dilanjut drop lagi, bikin huruf N kecil, kayak huruf N tapi kecil di sini tuh. Nah, ini namanya tuh setup SNR, SND. SNR sih aja dengan SND kayak gitu. Nah, jadi fungsinya itu si SNR ini kan di breakout sama yang ini kan. Ini fungsinya untuk memberi arah bahwa dia akan lanjut ke bawah gitu. Nah, terus si SND yang ini yang sejajar dengan support yang di breakout, fungsinya dia itu untuk memperkecil stop loss gitu. Dan tadi kan saya bilang sebelumnya gitu kan, normalnya stop loss di dalam sebuah flag range atau sebuah huruf N gitu adalah di sini, di atas area ekstrim kan gitu. Tapi kalau di sini kita punya SNR atau SND di sini yang kecil, nah yang tadinya stop loss kita di atas gitu kan, nah nanti stop loss kita akan berada di atas sini doang nih. Nah ini area supply atau area flag limit gitu. Kalau saya bilangnya flag limit, kalau bahasa orang precision namanya flag limit gitu. SNR sejajar dengan SND itu flag limit kayak gitu. Nah kita akan sell di sini Kang. Nah nanti stop lossnya akan ada di atas supply-nya kayak gitu. Nah kayak gitu. Ini kan contoh teorinya gitu, contoh setup berdasarkan teori. Nanti contoh di live market kita atau contoh backtestan kita akan cari sama-sama. Kalau Kang Aji dan saya ada kesempatan, ada waktu gitu, kita akan bedah bareng-bareng gitu Kang. Kayak gitu. Nah ini contoh ya Kang ya, udah ya. Nah kita yang ketiga, lanjut yang ketiga, tren lemah. Ini kalau kata orang Sunda mah ini wayahnya Kang. Kita kan lagi banyak chaos kemarin di market. Jadi kita mau nggak mau harus mengkaji ulang walaupun dari awal, walaupun dari dasar, gak masalah kayak gitu. Kita lanjut, ini tren lemah atau compression. Contoh. Nah, biasanya sih Kang kalau saya mah ya, kalau bertemu dengan huruf N gitu atau area flag range atau area market struktur apapun itu gitu, swing high swing low, intinya mah sama-sama aja gitu kan, support resisten yang di breakout kan gitu. Kalau saya ketemu yang begini, model begini gitu, dia bikin support di sini, dia bikin resisten, terus support yang ini di break gitu. Nah break di sini kan kayak gitu. Nah saya nggak akan langsung entry gitu, apalagi dia pullbacknya cuma dikit doang nih, di breaknya dikit langsung pullback gitu, masuk ke area SBR atau RBS, SBR sini. Nah kayak gini, misalkan dia begitu breakout dia langsung masuk ke sini gitu kan. Nah saya mah nggak akan langsung sell di sini Kang, tapi saya akan mencari sesuatu di sini gitu, kayak gitu. Nah kalau gitu, kalau di sininya ada area supply gitu, rally base drop kayak semacam ginilah gitu. Rally dia bikin terus bikin base. Gimana sih itu? Misalkan dia bikin rally base drop gitu kan, atau supply atau engulfing di sini. Misalkan di sini ada engulfing gitu kan. Ada candle bearish engulfing kayak gini. Kalau digambar di candlestick mungkin contohnya akan seperti ini Kang. Biasanya kan di ujung sini tuh suka ada engulfing ya Kang ya. Nah di sini tuh suka ada engulfing. Sini biru. Terus dimakan sama candle merah yang besar kayak gitu. Nah kayak beginilah, Akang ngerti pastilah maksud saya gitu. Kita mau udah sama-sama belajar lama gitu kan, tapi ini mah hanya pembahasan ulang gitu, kajian ulang gitu untuk
merefresh materi gitu, biar nggak gelap-gelap banget pikiran. Ini anggap supply gitu kan, kayak gitu. Nah nanti biasanya saya nggak, kalau harga udah breakout terus dia langsung pullback memasuki paras SBR atau RBS di sini gitu, saya nggak akan langsung entry. Biasanya saya akan menunggu harga masuk sampai ke, kalau saya bilang area ekstrim atau area pojokan huruf N kayak gitu. Biasanya kan dia setelah breakout nih Kang di sini, ini kan SBR support become resistant, tapi dia dikit doang breakoutnya, naik lagi masuk ke area ini. Saya biasanya akan menunggu di sini Kang, tes sell kayak gitu. Atau kalau di sini nggak ada nggak ada resupply engulfing kayak begini gitu, saya akan pakai konsep ada huruf-huruf N kecil gitu di antara N besar ini gitu. Jadi kayak semacam ada bahu kiri lah. Jadi kalau digambarkan begini lah kurang lebih. Ini kan versi mulusnya. Nanti kan versi di chartnya mah aslinya begini nih. Nah, dia akan begini. Nah, kayak gini Kang. Paham kali lah maksud saya. Nah, kayak gitu. Kok ungu sih? Biru dong. Nah, gitu Kang. Jadi kalau di line chart gitu, di sininya ada semacam kayak bahu kiri begini. Nah, itulah yang akan menjadi area sell saya nanti ke depannya. Nah, saya nggak akan sell di sini, tapi saya akan sell di sini karena ini tren yang lemah Kang. Saking lemahnya dia pullbacknya dalam bener gitu kan. Kalau kita sell di sini cut plottingnya jauh, kecuali modal kita kuat gitu kan, modal kita besar gitu, sanggup nahan plotting jauh, baru kita sell di sini cicil gitu kan, atau di layer gimana kayak. Tapi kalau saya mah kalau kondisi begini gitu, saya akan menunggu di sini baru kita sell lanjut gitu kayak gitu. Nah ini baru contoh secara teori ya Kang ya. Nanti kita sama-sama lah, kalau Akang lagi nyantai, saya juga kalau saya menyantai tiap hari, dasarnya pengangguran apa tuh gitu kan. Kalau kita ada waktu gitu kan, jodoh waktu gitu, bisa pas lagi nyantai dua-duanya, kita akan kaji ulang, kita akan cari contoh di chart yang udah terjadi gitu buat bahan pembelajaran gitu. Kalau kebenaran ketemu yang sedang berjalan, kita akan OP walaupun di akun demo kayak, karena ini kan buat contoh aja gitu kayak gitu, gak masalah gitu. Nah kayak itu aja Kang, ini sekilas ya Kang, ini pengkajian ulang. Jadi yang saya bahas di sini itu yang pertama itu 3 jenis tren gitu, tren kuat, tren sedang atau normal, atau dan yang ketiga itu tren lemah atau tren yang ngompres atau tren yang mengambil area ekstrim kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah setup yang biasanya muncul di 3 kondisi tren ini Kang. Itu yang pertama itu kan di tren kuat, biasanya kan ada setup bearish flag atau apa ya sebutnya itu penan atau apa ya. Kalau di Google itu orang-orang Google tuh aneh-aneh namanya gitu kan. Tapi kalau saya mah singkatannya bearish flag gitu kan, bearish flag pattern gitu kayak bendera gitu. Tapi aslinya kan compression itu kan. Compression pullback secara landai gitu. Terus yang kedua itu di tren normal itu kan kayak setup SNR SND ya Kang, itu kan setup si juta umat, itu kan setup yang paling sering kita pakai gitu, karena emang harapan kita begitu, SNR SND gitu sangat mudah dikenali gitu, tuh SL-nya juga kecil gitu kayak gitu. Nah terus yang ketiga ini tren yang lemah gitu Kang, tren yang lemah gitu, tren yang lemah contohnya ya kayak beginilah gitu. Ini mah jangan, kalau konfirmasi mah ya apa aja boleh gitu, cuman kalau saya mau cari engulfing atau cari bahu kiri gitu di area ekstrimnya sini nih. Nah gitu. Nah terus kelebihan dan kekurangannya apa gitu kan. Biasanya kalau setup di tren lemah itu direction sangat kuat, risk to reward sangat besar, tapi kelemahannya susah mencari entry zone. Nanti kita bahas Kang lebih detail. Terus kelemahan gitu kan dan kelebihan contoh ini, tren yang sedang itu, ini sangat mudah mencari entry zone, SL kecil tapi risk to reward juga nggak seberapa kayak gitu, kayak gitu Kang. Nah contoh terus yang terakhir yang ini nih, ini tren yang lemah ini kayak begini, ini risk to reward sangat besar Kang, sangat besar gitu, sangat gede banget ini apa tuh RR-nya tuh gede gitu, bisa satu banding 5, 1 banding 10 kadang-kadang itu kalau kita sabar mah. Tapi kelemahannya itu ya gitu, ini sangat rawan jebol Kang, das ke atas itu kan. Kan saya sering bilang dulu kan yang namanya area ekstrim itu karakternya kayak gitu, reject sekalian, jebol sekalian, itu namanya area ekstrim kayak gitu. Ini kelebihannya ya gitulah, RR-nya sangat besar Kang, risk to reward-nya gede banget pokoknya ini mah
gitu. Cuman direction sudah lemah ini kan rawan balik gitu, rawan kena SL. Yang paling sering kena SL itu setup kayak begini malah gitu, kayak begitu Kang. Mungkin nanti kalau kita ada kesempatan kita akan cari sama-sama di live market gitu, atau di backtestan gitu, di yang sudah terjadi ataupun sedang berjalan gitu, kayak gitu. Kalau kita atau kalau saya sama Akang sama-sama lagi santai lah gitu. Oke Kang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.